Ini adalah ayam-ayam yang sedang terserang oleh virus virulen gumboro, yaitu sebuah virus ganas yang sering menyerang pada ayam umur muda dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Kali ini saya akan membahas secara singkat pada video pertama ini tentang gumboro, gejala klinis yang muncul apabila virus virulen gumboro ini masuk tubuh ayam. Kemudian kita akan bahas dan akan melihat apa perubahan pada organ-organ kalau virus ini menyerang pada ayam. Karena membahas gumboro tidak cukup dengan satu video singkat ini. Pada video yang pertama ini kita akan coba membahas gejala klinisnya dahulu dengan gejala patologi. Nanti ke depan mungkin kita akan buat video yang berkelanjutan tentang gumboro, misalkan dengan tema mengapa kalau di farm tertentu sering berulang-ulang kasus gumboro, atau mengapa terjadi kegagalan biosecurity atau terjadi kegagalan program vaksinasi sehingga sering muncul gumboro berulang-ulang pada farm yang sama. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian diklik tanda loncengnya agar ada notifikasi kalau ada video-video selanjutnya. Kali ini kita akan coba bahas bagaimana kalau virus ini menyerang masuk ke tubuh ayam. Fakta lapangan menunjukkan bahwa ayam jenis ras petelur memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap virus gumboro dibandingkan dengan ayam ras daging atau broiler. Maka tingkat kejadian kasus gumboro pada ayam petelur jauh lebih tinggi dibandingkan ayam broiler. Atau kasus gumboro lebih mudah ditemukan pada ayam ras petelur dibandingkan dengan ayam ras pedaging atau broiler. Ini adalah ayam ras petelur yang jantan, berkelamin jantan. Sedangkan ini ayam ras petelur yang betina. Ini yang menghasilkan telur, yang telurnya sering kita konsumsi. Sedangkan ini dipelihara oleh peternak untuk menghasilkan daging. Nah, di antara dua jenis kelamin ini, sesama ras petelur, ayam yang jantan jauh memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Ayam yang jantan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan ayam yang betina. Maka kasus gumboro pada ayam petelur, kejadian kasus jauh lebih ditemukan pada farm-farm ayam yang jantan dibandingkan dengan farm-farm ayam yang betina. Begitu. Sedangkan pada ayam broiler, memang gumboro dapat terjadi, cuman tingkat kejadian kasus tidak setinggi pada ayam-ayam ras petelur. Kita sangat mudah menemukan gumboro pada ayam petelur dibandingkan pada ayam ras daging. Ini adalah ayam yang terserang virus virulen gumboro. Ayam terlihat depresi. Kondisi ayam depresi merupakan kondisi yang sangat umum. Setiap ayam terserang oleh penyakit apapun, ayam akan depresi. Kemudian ayam akan terlihat dehidrasi, bulunya kusam, kaki kering. Ini merupakan gejala yang sangat umum. Setiap ayam terserang oleh berbagai penyakit, ayam tidak akan minum, bahkan tidak makan, sehingga ayam akan terlihat lemah, lesu, bulu kusam. Makin parah, ayam akan terlihat tertidur seperti ini, dan lama-kelamaan akan mati. Pada gumboro tidak banyak gejala klinis. Tidak ada gejala pernapasan yang terlihat di sini. Hanya satu dan beberapa ekor terlihat ayam gemetar atau ayam menunjukkan seperti ini. Yang terbanyak adalah ayam yang depresi dan ayam yang dehidrasi. Sehingga pada gumboro variasi gejala klinis tidak sebanyak variasi gejala klinis yang ada atau yang kita temukan pada Newcastle disease atau penyakit lain seperti avian influenza atau penyakit-penyakit yang lain. Sehingga yang paling umum yang ditemukan pada ayam yang terserang gumboro adalah ayam yang depresi dan ayam yang dehidrasi. Ayam seperti ini. Ini terlihat seperti bulunya kusam. Karena ayam itu tidak minum. Setiap ayam sakit tidak minum. Sehingga pasti kusam. Itu merupakan gejala yang sangat umum.
begitu. Tidak ada gejala pernapasan sedikit pun, sehingga gejalanya sangat sempit, tidak banyak gejala pada gumboro. Sehingga kalau ada gejala seperti ini pada ayam umur muda 3-6 minggu, bisa dipastikan ayam ini terserang oleh gumboro dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Ini ayam dehidrasi, kakinya kering seperti ini. Sebagian ayam kadang-kadang mengeluarkan kotoran putih, pada broiler kita lebih mudah melihatnya ini seperti ini. Nah, ini kotoran putih seperti ini. Ini yang paling banyak kita temukan pada ayam-ayam yang terserang gumboro. Cuman kasus seperti ini juga kadang-kadang kita temukan juga pada penyakit-penyakit yang lain. Maka untuk lebih detailnya kita tidak cukup hanya melihat ayam secara klinis, maka kita harus buka ayam itu bagaimana gejala patologinya. Sehingga untuk menempatkan diagnosa gumboro tidak cukup hanya berdasarkan melihat ayam secara klinis begitu. Gejala klinis diare, kotoran putih pada gumboro merupakan manifestasi kerusakan ginjal. Kita lihat ayam kalau kena gumboro, ginjalnya bengkak, kemudian terjadi penimbunan asam urat, urea diathesis di sini. Ini ayam jantan ya. Nah, di sini kita akan lebih jelas melihatnya. Ini ada ayam jantan, kerusakan ginjal yang cukup ekstrim di sini, penimbunan asam urat, urea diathesis. Nah, inilah yang menyebabkan kotoran putih pada ayam yang terserang oleh gumboro. Ini adalah bursa Fabricius. Terjadi pembengkakan, pada infeksi awal akan terjadi pembengkakan, kemudian perdarahan hingga nekrosis. Ini perdarahan yang cukup berat ya pada bursa Fabricius, ini pada ayam broiler. Ini cukup parah. Kemudian terjadi perdarahan pada otot. Ini juga gejala gumboro. Cuman hanya gejala seperti ini dapat ditimbulkan juga oleh beberapa penyakit yang lain seperti IBH, CAV, menimbulkan gejala yang mirip. Pada ayam ras petelur, gejala lesi pada otot atau perdarahan pada otot jauh lebih parah dibandingkan pada ayam broiler. Ini ayam broiler. Kita akan bandingkan dengan pada ayam ras petelur. Ini pada ayam ras petelur. Perdarahan pada otot itu jauh lebih ekstrim dibandingkan pada ayam broiler. Ini ayam ras petelur yang berkelamin jantan, perdarahannya juga cukup hebat pada otot paha. Ini ayam ras petelur, terjadi juga perdarahan yang cukup hebat pada paha, dan ini juga terjadi perdarahan yang cukup hebat pada otot paha. Ini ayam ras petelur, ayam yang berkelamin jantan atau pejantan. Pada ayam broiler jarang kita menemukan gejala yang sangat ekstrim pada otot seperti yang dialami oleh ayam-ayam ras petelur. Dalam keadaan ekstrim kita juga temukan pada ayam ras petelur yang berkelamin jantan atau ayam bejantan, perdarahan yang hebat pada otot dada. Ini kalau kita perhatikan di sini, otot paha tidak memiliki perdarahan yang cukup hebat dibandingkan otot dada. Biasanya hal ini jarang terjadi. Biasanya kita lebih mudah menemukan gejala yang parah pada bagian otot paha dibandingkan otot dada. Artinya, lesi pada otot paha jauh lebih parah dibandingkan lesi pada otot dada. Seperti kasus ini. Ini juga kita perhatikan, ini jarang kita temukan. Ini hanya sedikit kasus seperti ini kita temukan yang sangat ekstrim seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan bagian otot paha, lesi pada atau perdarahan pada otot dada jauh lebih ekstrim. Sebagian kita akan menemukan perdarahan pada bursa. Kadang-kadang bursa tidak sampai perdarahan seperti ini, hanya bengkak dan mengeluarkan eksudat begitu. Kadang-kadang kita temukan yang seperti ini, ada eksudat di dalam bursa yang mengental. Jika kita bandingkan lesi pada bursa dibandingkan lesi pada paha, ini kadang-kadang tidak selalu teratur begitu. Kadang-kadang kita melihatkan ayam yang memiliki lesi yang parah pada otot paha dan otot dada tanpa lesi yang signifikan pada bursa, atau sebaliknya kita menemukan lesi yang parah pada bursa tanpa melihat lesi yang parah pada otot paha. Seperti kasus ini, pada ayam ini lesi pada otot jauh lebih ekstrim dibandingkan lesi pada bursa. Padahal ini adalah penyakit infectious bursal disease, artinya penyakit yang menyerang bursa.
Kalau kita perhatikan di sini adalah bursa jauh lebih ringan lesinya dibandingkan paha. Kalau kita perhatikan gambar 3 ayam ini terserang pada bagian otot sebelah sini, otot paha sebelah sini, bagian belakang ini. Ini menyebabkan ayam itu susah bergerak, susah berdiri, karena ada kerusakan otot yang sangat ekstrim di bagian belakang ini. Kalau kita perhatikan gambaran bursanya, justru bursanya tidak separah pada lesi pada ototnya, otot paha. Kita perhatikan ayam yang di tengah tadi memiliki bursa yang masih cukup relatif lebih baik dibandingkan kondisi ototnya. Lesi juga terjadi pada Propeticulus, ini yang paling khas pada Gumboro. Terjadinya perdarahan di antara gizzard dan Propeticulus. Jadi antara gizzard dan Propeticulus ada perdarahan di tengah ini. Ini yang merupakan gejala yang khas terhadap infeksi pada Gumboro. Ini kalau pada ND terjadi perdarahan lebih dominan bagian anterior, bagian depan sini, atau di bagian tengah ini. Sedangkan pada Gumboro dan beberapa penyakit lain seperti avian influenza, perdarahan lebih sering terjadi di daerah sini. Dan ini juga hal yang serupa. Perdarahan pada daerah perbatasan antara gizzard dan Propeticulus merupakan gejala yang sering dan mudah kita temukan pada kasus Gumboro. Pada beberapa kasus yang sangat unik, kita menemukan ayam memiliki perdarahan bagian kloaka sehingga darah tersebut menodai bagian bulu bagian belakang. Sepintas menyangka ini adalah penyakit koksidiosis. Padahal ini merupakan ciri atau tanda bahwa ayam ini terserang Gumboro dengan lesi perdarahan yang hebat pada bursa Fabricius. Ayam ini kalau kita buka tidak memiliki lesi yang hebat pada usus kalau kita menduga itu sebagai koksidiosis. Ini adalah gambaran usus ayam yang tadi. Tidak ada perdarahan pada usus, justru usus terlihat sehat, tidak ada bermasalah. Sedangkan pada bursanya terjadi perdarahan yang sangat hebat. Demikian video ini kami buat. Jika bermanfaat atau berguna bagi orang lain, silakan di-share atau dibagikan. Kami akan selalu membuat video-video yang lain yang akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.